Nama-nama yang ada di sini tentu saja akan terpublish ya, dan kalau kalian tidak mau namanya terpublish, ya saya pikir jangan ikut. Ya. Tidak ada urusan dengan formulir. Maksudnya nanti siapa tahu saya tidak sengaja terpublish. Hanya nama di ini aja, di Zoom-nya ya. Nah, hanya nama di Zoom-nya. Siapa tahu saya tidak sengaja terpublish, jadi itu harus diizinkan begitu. Kalau misalnya kalian nggak mau, maka sebaiknya jangan ikut. Mau mulai dengan ini sudah ada yang raise hand. Oke, silakan. Yang saya mau sapa dulu yang raise hand. Siapa tahu ini ada penting ya. Oke, saya akan yang raise hand malah nggak buka mic. Ya udah, lewatkan sajalah. Ini adalah eksekusi WD paksa sebagai edukasi buat para penikmat money game. Nah, teman-teman semua sudah tahu bagaimana ceritanya, mengapa ini hadir. Oke, saya, selalu ada yang mengambil perhatian. Sebentar, saya ini Fajar, saya akan remove dulu. Dan saya akan matikan suara. Oke. Nah, money game ya, money game Ponzi, kenapa sih kadang-kadang saling bertukar nama ya, money game Ponzi? Karena yang pertama sekali membuat money game itu sangat terkenal adalah si Charles Ponzi. Jadi makanya namanya diabadikan untuk sesuatu yang negatif ya, Ponzi. Jadi money game dengan Ponzi itu sama. Maksudnya sama, tujuannya sama gitu. Nah, misalnya ini kita sebutlah namanya, misalnya si Wahyu Kentut, Daniel Cabel misalnya, dia bawa downline ya, namanya misalnya Papa Jack atau Mama Jack, ya terserahlah, Bayu Maling misalnya. Ini hanya nama asal aja saya ketik ya. Kalau ada kesamaan sih ya bukan unsur kesengajaan. Lalu mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwa ini hanya permainan uang gitu, hanya permainan uang. Oh ya, sambil ini server sudah saya jalankan juga ya. Nah, jadi uang yang diberikan sebagai profit kepada orang yang join adalah uang dari member yang lain yang baru join. Kalau member berhenti join ya sudah, nggak ada lagi uang. Nah, disitulah baru mulai disebut mulai scam, mulai sebelum scam udah seret aja WD-nya gitu. Nah, jadi misalnya si Papa Jack bawa lagi guguk, ya banyak guguknya. Nah, para guguk ini nanti yang kemudian merekrut lagi para leader-leader dan lain sebagainya. Dan mereka banyak sekali kepura-puraan. Dan mereka tahu tujuan awal mereka gitu. Dan biasanya orang yang berkecimpung di sini akan cenderung selalu berkecimpung di situ. Nah, makanya perlu mengetahui rekam jejak seseorang. Perlu mengetahui rekam jejak seseorang ketika dia menawarkan sesuatu, apalagi yang profitnya fantastis ya. Misalnya ada pemain OneCoin yang sudah scam sejak lama, ada pemain MMM ya, manusia membantu manusia, ada juga PHP, people help people ya, setelah ya bersamaan dengan MMM itu. Ya, mereka ternyata kita teliti ya, di video yang lain ada bahwa mereka juga ikut di salah satu money game yang dinyatakan pemerintah itu sebagai money game. Gitu. Nah, bisa kita telusuri jejaknya. Makanya kalau ada bisnis yang ditawarkan yang sangat menggiurkan, kita perlu banyak bertanya. Oke, siapa aja yang memenuhi syarat untuk ikut WD paksa? Nah, di formulir, tentu saja teman-teman tahu formulirnya ya. Formulirnya ini adalah para peserta yang ada di sini adalah yang sudah mengisi formulirnya ya, kebanyakan. Gitu ya. Nah, di formulir itu sudah ada opsinya, hanya ada 2 opsi. Sudah tahu Ponzi sejak awal. Jadi, mereka yang ikut Ponzi sejak awal. Sudah tahu, sadar Ponzi, ini adalah saya ngikut Ponzi, saya suka Ponzi. Ya, terserahlah soal suka atau gimana. Pokoknya dia sudah sadar Ponzi. Gitu.
Nah, yang kedua adalah tahu Ponzi setelah ikut. Nah, setelah ikut tahu bahwa oh ini ternyata Ponzi. Tapi senang gitu. Wah, senang dia karena dia tidak WD all karena tergiur duitnya. Masih sempat WD all tetapi tidak WD all karena tergiur duitnya. Hanya dua itu. Kalau misalnya nih ada yang bertanya, tolong saya ketipu. Kenapa? Ya saya diberitahu di awal, saya sudah gadekan rumah, ada apa tabungan dari almarhum ibu saya untuk kuliah adik saya sudah buat di situ. Saya pikir akan kebaikan keluarga kami, ternyata saya udah nggak punya rumah, aduh adik saya juga nggak bisa lagi kuliah, makan kami gimana? Tolong saya suhup. Nah, lalu saya tanya, kapan kau tahu itu Ponzi? Ya waktu itu ada kabar-kabar beredar ini akan scam. Lalu saya coba WD sudah nggak bisa. Nah ini nggak masuk. Ya mohon maaf nggak masuk. Gitu. Nah kalau kalian ternyata isi formulir, maka kalian kan hanya memilih salah satu dari dua ini. Berarti artinya kalian bisa bohong gitu. Bohongnya antara menyatakan sudah tahu Ponzi sejak awal atau sudah tahu Ponzi dan walaupun sempat WD tidak WD all karena tergiur duitnya. Ya manapun yang kalian pilih kalian bohong gitu. Nah, untuk semua siapapun kalian, saya turut prihatin. Saya tidak bukan berharap oh maunya scam cepat-cepat. Enggak, bukan itu. Makanya sebelumnya sejak tahun lalu saya sudah amarkan orang-orang untuk mencoba memikirkan ulang, memperhatikan jejaknya, memperhatikan ciri-cirinya agar jangan sampai tertipu. Saya sebutkan nama-namanya. Net 89 walaupun dengan dengan Nyet 89 yang saya sebutkan. Kemudian DNA saya sebutkan dengan nama lain ATG Lego. Nah, karena tahu sendiri sebenarnya repot berurusan dengan hukum karena hanya hukum hanya pengadilan yang bisa menyatakan bahwa sesuatu itu melanggar hukum atau tidak. Kita nggak bisa. Nah, jadi daripada repot berurusan dengan itu, saya nggak sebutkan namanya secara jelas, tetapi saya sebutkan brokernya secara jelas. Ya kan? Karena mereka, ya para pemain Ponzi itu tidak mengakui bahwa itu broker mereka sendiri. Itu mereka kerjasama dengan broker yang lain di luar gitu. Jadi mau seperti apapun saya sebutkan brokernya, saya ulik-ulik atau seperti apapun, mereka nggak bisa nuntut. Nah, jadi harusnya itu sudah terang benderang buat para pemain Ponzi. Ya, maksudnya buat mereka yang bukan niat untuk ikut Ponzi. Nah, kalau yang di sini kan yang WD paksa, yang dibantu adalah ya yang dibantu edukasinya adalah mereka yang sadar Ponzi. Oke, begitu ya. Nah, siapa aja sebenarnya yang membantu Ponzi semakin subur? Nah, semua pemain Ponzi, walau tidak rekrut member, nah kadang ada juga beberapa yang saya kenal. Bahkan saudara, saya sudah ingatkan, itu aduh DNA. Kemudian Net 89, saya ada teman juga. Saya sudah beritahu, masih ada hubungan saudara. Saya beritahu, ini seperti ini. Yang si Andreas itu, saya tahu itu. Lah ini nomor HP-nya ada di saya. Dulu 2014 saya ketemu. Dia cerita dia suka MMM, dia ajarin saya bagaimana money game, bagaimana entry dan exit money game. Nah, lalu saya analisa secara, karena saya suka IT kan, walaupun bukan saya ahli IT, saya cuma suka otodidak aja, belajar-belajar gitu. Saya coba analisa, oh betul sekali apa yang dikatakan Andreas itu. Gitu. Nah, sekali lagi, ini ya kalau ada kesamaan nama ya bukan unsur kesengajaan. Kita ketemu di Sumarekon Bekasi. Dia cerita dia suka MMM, dia ikut MMM, dan bawahan dia semua aman gitu. Loh kok bisa aman? Karena saya tahu exitnya, begini loh caranya, gitu. Dia kasih tahu, wah saya. Makanya beberapa yang sebelumnya saya sudah amarkan, ini hati-hati antara November ke Januari nih. Saya sudah bilang begitu. Tapi ada orang yang bilang, wah itu tukang ramal, ya terserah aja. Saya nggak bisa sebutkan lebih detail. Karena kalau saya ajarin caranya, maka orang-orang jadi analisa nanti ya mereka suka Ponzi jadinya, tahu exitnya kapan. Kayak gitu kan. Nah, jadi mereka yang main Ponzi yang tidak merekrut orang, merasa dirinya aman. Padahal apa? Ketika Ponzi dimulai, mereka butuh dana. Walaupun mereka punya modal awal ya, mereka butuh dana untuk mensupport, mempromosikan lagi. Jadinya gimana dong? Nah, jadinya
mereka membutuhkan uang. Nah, kalian-kalian yang merasa tidak merekrut orang lain, tetapi ikut di Ponzi, ya artinya uang kalian itu digunakan sebagai modal. Ya, karena kita lihat tadi di sini kan, bahwa dana ini masuk ke atas, itu digunakan untuk modal untuk apa? Untuk pamer kah? Untuk beli apa Ferrari kah? Untuk ya flexing lah gitu. Sehingga mereka punya modal kan. Coba kalau nggak ada, misalnya nih orang-orang nggak mau ikut gitu, kecuali hanya yang suka Ponzi. Ya udah mereka nggak bisa subur, gitu ya. Itu yang satu. Nah, jadi kita walaupun kalian tidak rekrut member, kalian turut membantu Ponzi semakin subur. Nah, untuk hal ini saya bukan mengungkit-ungkit atau menghakimi ya, saya bukan mengungkit kesalahan karena yang ikut WD Paksa ini menyatakan diri mau bertobat, ya kan? Nah, soal itu saya apresiasi, walaupun saya sudah ingatkan bahwa WD Paksa ini bukan sebagai syarat pertobatan gitu. Wah, saya mau tobat kalau WD Paksa berhasil. Itu mah saya nggak suka yang begitu, dan menurut saya itu mah bukan tobat lah namanya. Ya tobat aja lah gitu. Tobat karena merasa bahwa itu merugikan, bahwa itu dosa, bahwa itu tidak benar, melanggar hukum. Nah, harusnya begitu. Oke. Nah, yang kedua adalah yang tidak tahu Ponzi juga sampai akhirnya nggak bisa WD dan scam. Nah, alasannya kenapa kok mereka juga turut membantu Ponzi semakin subur? Karena mereka nggak mau berpikir logis. Kan SWI juga sebenarnya sudah mengamarkan profit yang ditawarkan, ya, investasi yang ditawarkan yang sangat tinggi, tidak logis, jauh sekali di atas bunga bank. Ya, janganlah bunga bank atau investasi tempat lain lah, gitu. Maka itu patut dipertanyakan. Nah, karena orang-orang seperti ini nggak mau berpikir logis, ya jadinya apa? Mereka turut memberikan dana ke leader-leader mereka, ke ya pemilik Ponzi-nya, ya semakin banyaklah kejahatan. Oke, ya ini saya sampaikan sambil menunggu proses aja ya, menunggu proses. Ciri-ciri para pemain Ponzi. Oke, saya rasa saya perlu share sesuatu dulu ini buat di Zoom. Yang tidak ikut di Zoom boleh cek di Facebook. Oke. Saya mau share juga tuh. Nah, karena ya menurut saya ini mungkin siapa tahu mereka ada mau lihat eksekusinya. Nah, kemudian ciri-ciri para pemain main game. Kalau untuk hal ini kita bisa sharing pendapat lah, ya. Nah, menurut analisa saya begini, fokusnya adalah uang. Tidak peduli bagaimana cara mendapatkan uangnya. Nah, fokusnya ini buat para pemain money game. Ya karena money game sadar kan bermain uang kan. Jadi uang yang kita dapatkan, ya profit yang disebutkan ya, profit dalam tanda kutip yang dapatkan itu adalah dari uang member yang baru join gitu. Itu dibagi-bagi ke atas, sudah habis lagi, harus rekrut lagi, rekrut terus gitu. Fokusnya uang, tidak peduli soal bagaimana cara mendapatkan uangnya. Kemudian soal logis, ya tidak logis, tidak mau berpikir logis. Mereka hanya mau dengar leadernya. Ya itu leader yang siapa saja yang mendukung Ponzi. Kalau nggak dukung Ponzi, pokoknya lu sesat gitu, kick gitu. Saya pernah ikut 2 kali saya ikut Zoom-nya DNA. Saya lupa namanya deh. Ada yang kasih tahu ke saya. Awalnya sih karena orang yang saya kenal dia salah update status. Ketika saya lihat live Zoom-nya langsung saya copy, lalu saya ikut di Zoom itu, lalu saya buka di situ. Tapi sempat mereka sangat tercengang-cengang gitu. Oh kok bisa gitu. Nah selesai itu ya. Karena saya tantang orang itu, lalu orang itu pun nggak ngerti apa itu VPS, nggak ngerti itu robot, ya pokoknya cuma cuap-cuap aja gitu. Lalu setelah selesai Zoom, ya akhirnya dari yang ikut Zoom itu nggak ada yang ikut ke Ponzi mereka.
Lalu di grup WhatsApp mereka ada yang lapor ke saya bahwa wah mereka itu ditanya siapa itu yang kasih tahu, siapa itu namanya itu. Kok saya aduh pokoknya malu lah dia gitu. Nah, kemudian kedua waktu si Daniel Cabel kali ya. Daniel Cabel. Saya ikut di situ. Ah, kau itu money game itu, lalu saya bilang, brokermu itu ngomong kosong. Kau bilang itu broker apa Rusia, itu nggak benar itu. Kalau kau berani, ayo kita live Zoom. Nah, lalu saya chat, saya berikan ini buktinya, ini cara ceknya. Ya, ada sih setelah itu, ada yang komen di entah di Facebook atau di YouTube. Pokoknya komen lah. Wah, makasih Suhu, waktu itu saya tercerahkan karena saya ikut di live Zoom waktu si Daniel Cabel, dia bilang. Ya, saya bersyukur ada satu orang yang terselamatkan dari Ponzi gitu. Nah, jadi banyak dari mereka itu nggak berpikir logis, nggak mau berpikir logis. Mereka mau langsung, pokoknya nggak setuju, udah kick gitu. Nah, kemudian cuman percaya gitu. Yang berikutnya adalah modal percaya, tidak mau mikirin bukti atau tidak berusaha memverifikasi bukti. Cukup dikasih janji misalnya, udah gitu. Percaya aja gitu. Berharap aja. Tapi nggak ada dasar berharap. Ya harusnya kan berharap, harus ada dasarnya berharap. Gitu. Kenapa gitu? Kenapa harus bisa? Apalagi uang sampai digadaikan rumah, pinjam bank dan lain sebagainya. Aduh, ada teman saya dulu, teman saya ikut Ponzi. Dia sampai terima uang dari kampungnya, diberitahu orang tuanya, kemudian beritahu saudara-saudara sekampungnya. Nah, ini pokoknya trading luar biasa gitu. Ya, kita taunya dia ya orang biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba udah beli mobil apa ya, mobil ras kalau nggak salah waktu itu. Ya itu udah keren banget itu. Orang muda masih baru tamat kuliah beli mobil ras cash, beli tanah di sana, beli tanah di sini. Bagaimana dia bisa mengumpulkan banyak sekali cepat uang? Karena saudara-saudaranya di kampung digunakan sebagai leader-leader. Tapi dia nggak sadar Ponzi ya, nggak sadar Ponzi. Lalu dia menjamin, memberikan fixed profit ke orang-orang itu, ke saudara-saudaranya, karena dia mau ambil selisih. Dan dia sangat banyak uangnya. Tapi setelah akhirnya scam, stres lah dia, stres benar, kasihan dia. Dan akhirnya keluarganya meninggalkan kampung itu, kampung mereka. Karena nggak tahan keluarganya, nggak tahan orang tuanya mendengar ocehan dan lain sebagainya, tagihan dan ya semua lah. Termasuk dari saudara kan menekan, akhirnya mereka pergi ke tempat yang lain. Aduh, bayangkan tuh sakitnya seperti itu. Bayangkan tuh sakitnya seperti itu. Bagaimana saya nggak mau berusaha memerangi Ponzi ini? Coba, semangat yang seperti itu bukan karena saya pernah korban, tapi saya lihat orang-orang yang menderita, ada yang bunuh diri, ada yang, ada lagi Ponzi yang lain. Dihubungi adik saya. Dia bilang, wah, mending kita ikut ini aja. Namanya itu Mimiles lah, Mimiles ya. Ya, Mimalas lah, Mimalas. Sorry, Mimalas. Ayo kita ikut Mimalas ini gitu. Loh, kok kau percaya itu? Wah, kau nggak percaya aja ini. Saya aja, aduh, saya tabung-tabung ini, saya mau kuliah S2. Nah, tapi sekarang saya pikir-pikir, kalau saya kuliah S2, kapan lagi saya ini tamat? Saya sudah ibu-ibu, saya harus apalagi harus melamar kerja lagi nanti. Mending seperti ini udah passive income. Makanya ini saya mau cairin deposito saya. Akhirnya disairin lah semua depositonya, masuk semua ke Mimalas. Ya. Kalau nggak salah di Surabaya tuh Mimalasnya itu. Nah, ikutlah dia Mimalas. Nggak lama setelah itu udah. Walaupun setelah saya ungkit soal Mimalas, ada yang ini ya membela bahwa wah itu kan divonis bebas itu, jangan bilang dong itu ya Ponzi. Saya tanya, oke, kau kan ada saudara-saudara yang uangnya nyangkut, gimana sudah dibayar? Dia nggak jawab sampai itu. Jadi ya terserah aja lah. Kayak gitu. Tapi lihat resikonya, aduh luar biasa, kawan-kawan. Jadi kalau kalian merasa aman aja karena nggak merekrut, kalian sedang membantu para leader itu, para top leader ataupun pemilik Ponzi untuk semakin jaya, ketagihan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah nggak peduli soal legal-ilegal. Jadi menutup mata soal pelanggaran hukum. Walau melanggar aturan, mereka tetap akan tempuh gitu. Nggak apa-apa.
masih mau percaya aja kepada leader-leader. Tenang aja, nggak apa-apa gitu. Nah, itu ciri-ciri dari apa? Ciri-ciri para pemain money game yang saya tahu. Nah, saya tidak bilang bahwa oh kalian ini seperti ini, enggak. Ini adalah analisa saya. Kalaupun enggak sepakat soal itu ya enggak apa-apa. Nah, itulah yang saya analisa. Dan suka flexing, suka makan-makan dan sebagainya, ngumpul-ngumpul ya, lalu foto, di-update di sosial media gitu. Nah, mungkin ada yang mau berbagi atau sesuatu, ada yang sampaikan sambil ini masih proses persiapan ya. Oke. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Ini duitnya emang bisa balik ya, Om? Yang di WD paksa nanti duitnya siapa ya? Oke, ya termasuk kita akan ini ya, akan jawab di sini. Ya. Oke, ciri-ciri yang sudah tobat dari Ponzi adalah ya sebaliknya, nggak fokus uangnya. Kalau ada mau uang nih, sumbernya dari mana? Apakah itu curian atau dari mana? Apakah ada orang yang akan dirugikan? Karena fokus kita untuk dalam hidup ini harusnya bukan uang kan, atau bekerja juga bukan. Oh pokoknya saya uang ya. Kalau gitu mah jangan salahkan koruptor lah. Fokus mereka uang, iya kan? Jangan salahkan juga apa ya? Ya banyak lain-lain. Maling misalnya, jangan gitu. Jadi kalau nanti kemalingan jangan lapor polisi, jangan mengeluh gitu. Ya karena dia fokusnya uang. Jadi kalau kita mau fokus uang, ya hancur sudah. Jadi orang yang sudah tobat Ponzi ya jangan fokus uang. Benar nggak caranya? Sumber uangnya dari mana? Apakah itu curian atau dari mana? Ya, seperti yang ditanya oleh ini apa ya? Ada tadi yang nanya. Ini uangnya dari mana itu? Ya, Akong ya. Uangnya dari mana itu? Ya itu. Jadi harus berpikir logis ya berikutnya. Menanyakan banyak hal. Wah ini ada yang bilang ragumu rugimu gitu. Ya nggak apa-apa. Namanya bisnis yang bertahan lama itu kan ya maksudnya bisnis yang bagus yang bisa kita harapkan lah, yang cocok untuk kita join kan harusnya bisa bertahan lama, ya ngapain buru-buru gitu. Kalau ada yang bilang nanti takut ketinggalan, loh berarti ada istilah ketinggalan. Berarti yang duluan yang untung, yang belakangan nggak untung. Ya Ponzi dong, kan gitu. Ya kan ragumu rugimu, loh kok dari mana bisa? Ya nyantai aja gitu. Kan rezeki Tuhan yang atur. Loh kalau begitu, ya nggak usah main paksa, gitu kan? Nah, berpikir logis. Tidak hanya mengandalkan kata orang. Nah, harus selalu cek, ini benaran enggak? Atau jangan-jangan nih bohongan nih, gitu ya. Itu kalau sudah tobat Ponzi. Kemudian tidak mudah percaya. Bukan berarti curigaan, tetapi ini percaya ini, taruhlah percaya itu positif, curiga itu negatif. Kita berada di titik nol. Jadi jangan karena ikut teman, karena ikut orang tua, karena ikut pimpinan atau bos. Janganlah nanti ya tersesat kita begitu. Jadi mangsa terus kita. Jadi tidak mudah percaya bukan berarti curigaan. Jadi jangan menaruh percaya sebelum kepercayaan itu dibangun. Ya kepercayaan itu harus dibangun. Gitu. Kecurigaan itu juga itu karena dirongrong gitu. Jadi kalau percaya itu positif ke atas, kecurigaan itu negatif ke bawah, ya kita harus dari nol lah. Kita harus membuka diri untuk, oh iya kenapa emang? Percaya kenapa? Apa dasarnya untuk percaya? Jadi harus diperiksa buktinya, bukan hanya pengakuan aja. Ya kan? Karena kan risiko kita yang nanggung gitu. Nah, soal ilegal, ya, tidak mau menempuh sesuatu yang ilegal. Ya kalau ilegal janganlah ditempuh. Walaupun itu hasilnya uang gitu. Walaupun hasilnya uang, jangan ya kalau ilegal mah nggak usah lah. Ya tidak mengambil uang yang bukan haknya. Ya kalau bukan hak kita ngapain diambil? Kok rezeki Tuhan yang atur. Loh kalau begitu ya kenapa mesti lakukan sesuatu yang ilegal, yang tidak yang tidak benar gitu. Nah, itu yang menurut saya sebagai apa ciri-ciri yang sudah bertobat dari Ponzi. Nah, mari kita menguji WD Paksa.
Ya, sekali lagi saya turut prihatin dan saya tidak menyatakan semua yang isi formulir adalah suka ponzi, karena ada juga yang dari testimoninya saja bahkan juga menghubungi saya menyatakan bahwa mereka tertipu gitu. Mereka nggak tahu itu ponzi. Tapi formulir itu hanya untuk yang tahu ponzi. Tapi satu adalah mereka yang sejak awal sudah tahu ponzi. Yang kedua adalah sudah tahu ponzi di dalam, masih sempat WD all, tapi tidak mau WD all karena tergiur uangnya. Nah, ini menguji mengenai WD paksa. 106 orang sudah berhasil. Apa buktinya? Jadi saya harus katakan, kawan-kawan, ini adalah rekayasa yang nyata dari seorang suhu. Ya. Tapi ini adalah edukasi. Bagaimana kalian tahu bahwa 106 itu berhasil? Nah, ini yang selalu dilakukan oleh para pemain ponzi. Ya. Ini yang selalu dilakukan oleh pemain ponzi. Kenapa? Ketika dikasih screenshot, ya ini orang-orang sudah menggebu-gebu mau percaya. Ya kan? Menggebu-gebu mau percaya. Lalu ditanya, benaran nggak ini? Benaran nggak ini suhu? Ah, ini nggak benar begitu, nggak pas begitu. Harus dianalisa gitu. Jangan tanya pembohong apakah dia jujur atau enggak. Tapi oke, apa buktinya? Apa yang membuat saya bisa percaya sama dia? Oke, sebelumnya ada 106 orang yang sudah berhasil WD paksa. Tetapi saya katakan bahwa itu adalah bohongan. Kalian mungkin ada chat akun Telegram, dan itu adalah saya sendiri. Itu saya sendiri, saya sengaja saya buat itu. Dan yang tahu bahwa ini adalah benar-benar edukasi, murni edukasi adalah hanya 2 orang. Dan mereka ada di grup. Terpaksa ke teman saya, ya saya juga harus kasihan dengan dia karena ya saya harus yakinkan dia bahwa ini benar gitu. Ya begitu juga kan di Ponzi kan, di money game, atasan kita, saudara kita meyakinkan kita gitu. Jadi apa buktinya yang bisa kalian pegang bahwa WD paksa itu adalah real menghasilkan uang? Oke, ada 1 orang yang benaran. Yaitu saya pikir sebelumnya itu adalah Yasir, ternyata itu adalah bawahannya dia. Uangnya beneran saya transfer ke Kitabisa, beneran saya transfer. Beneran saya transfer. Jadi itu ya modal saya. Pemain Ponzi juga begitu kan. Ada modalnya yang keluar. Walaupun ya modal saya kan hanya untuk edukasi yang cuman berapa juta saya keluarin modalnya. Ya. Oke, jadi 100 nggak ada buktinya bahwa itu berhasil. Tapi masih banyak juga yang berhasil. Bayangin berapa banyak yang berhasil. Yang percaya gitu. Nah, oke, mungkin itu karena atas nama suhu. Ya, suhu bisa dipercaya. Tapi saya perlu ingatkan, kalian juga ada yang tertipu Ponzi ini karena percaya atasan. Ya kan? Karena percaya teman. Karena percaya apa lagi? Oh, dia pemimpin agama. Saya dengar bahkan ada seorang pendeta yang berkhotbah di depan gitu. Berceramah, dikasih tahu bahwa ini adalah mujizat. Aduh, kasihan sekali. Bahkan orang-orang yang lumpuh, ada saya dengar testimoni dari Roy Sakti. Orang-orang yang yang cacat itu dibuat jadi jadi alat untuk iklan. Para artis gitu. Oh, percayalah, masa dia bodoh sekali itu. Iya, misalnya Mario Tegar gitu ya. Mario Tegar. Wah, masa dia kan orang bankir, dia jangan percaya ke persona. Iya kan? Tetapi kepada bukti, apa yang bukti? Bagaimana ini, logis nggak? Gimana, dari mana hasil uangnya? Gimana brokernya? Benar nggak? Kan kita bisa buktikan semuanya, dan ada banyak pelajaran saya, materi saya di Zoom mengenai itu. Jadi jangan percaya kepada nama, tetapi percaya kepada buktinya. Harus ada dasar untuk percaya gitu. Nah, kemudian legalkah? Namanya WD paksa, udah maksa kok. Namanya udah maksa, ya tidak resmi juga. Nah, ini masih belum bersih. Nah, ini saya bukan mau menghakimi ya kawan-kawan, tapi saya mau coba mengedukasi. Kalau masih seperti ini caranya, kalian bilang bahwa kalian nggak suka Ponzi, tetapi
masih juga terbawa ciri-ciri yang tadi, fokusnya uang, tidak berpikir logis, modal percaya, melakukan yang ilegal, ya sama aja nanti kalau ada ponzi yang lebih halus lagi caranya, kalian akan ketipu lagi. Nah, ini bukan soal perkara tentang kalian, tetapi tentang banyak orang gitu. Waduh, saya kasihan sekali membaca formulir itu, formulir-formulir yang masuk, testimoni itu. Terus terang aja saya nggak tahan baca-baca seperti itu. Dan orang yang saya transfer itu, benaran saya transfer adalah orang karena jumlah uangnya sedikit dan saya baca itu keterangan. Oke, saya ya modal saya edukasi, saya transferlah ke dia. Nah, itu. Jadi ya menguji IWD paksa. Apakah itu legal? Tidak legal. Apakah itu bisa dipercaya? Nggak ada buktinya. Ya kan? Wah, itu kan tapi Suhu sering memberikan edukasi. Iya, soal edukasi saya selalu edukasi. Saya dari dulu edukasi gitu. Nggak ada yang berbayar. Begitu. Kadang-kadang orang nggak suka sama saya begitu. Dulu pernah saya buat profit sangat besar gitu. Itu adalah edukasi. Waktu itu musim share-share status di Facebook, menunjukkan take profit di mana ya, open di mana, close di mana. Itu sangat jauh sekali gitu. Pokoknya ya profit besar. Nah, saya buat yang fantastis sekali. Akhirnya setelah itu saya buat yang seperti ini. Untuk edukasi supaya jangan percaya kepada screenshot gitu. Ya, ini sekarang kan banyak orang yang tergiur dengan robot yang dijual. Gimana profitnya? Oh, profitnya 1% per hari. Enggak ada buktinya itu. Ya kalau kalian nggak percaya ya udah. Lah akhirnya makin penasaran. Akhirnya dicoba dibeli. Ya udah. Ada lagi yang bilang, kalau loss saya garansi uangnya. Yang digaransi kan cuma harga robotnya. Ya kalau ternyata profit namanya trading kan pakai AI ya bisa profit bisa enggak juga. Jadi WD paksa itu kawan-kawan hanya ilusi dan hanya cocok untuk yang masih terikat pada naluri money game. Sekali lagi saya prihatin. Kalau WD paksa yang kalian harapkan uang kembali, yang saya coba buat narasinya adalah tas, itu adalah omong kosong. Walaupun kalian sebenarnya paham bahwa itu adalah rekening gitu. Tapi saya coba buat itu halus. Saya coba buat itu kalian mengerti bahwa itu adalah saya lagi melakukan hacking. Ya, saya coba sapa-sapa si Iqbal gitu ya. Padahal Iqbal itu yang betul. Iqbal itu betul, nggak ada kripto pernah di-crack kok. Nggak ada. Kalau di-crack nggak ada, di hacking nggak ada. Tapi cara lain untuk mencuri ada. Ya coba aja cara penipuan melalui pencurian ya, melalui kripto ada juga itu. Ada orangnya seperti itu. Nah, jadi beberapa orang yang mencoba tidak percaya di grup, saya chat dia. Lalu, oh bagus mas, betul yang kau bilang itu. Saya bilang begitu. Beberapa yang coba mencurigai saya atau bertanya atau nggak setuju, saya kasih tahu. Jadi, ya oke. Mungkin sebagian ada yang merasa kecewa, tapi kecewa itu tidak ada dasarnya. Maksudnya tidak ada dasarnya kalau kita mau bicara soal ciri-ciri dari orang yang sudah bertobat. Lah, kalau begitu ini mas Suhu kita udah jatuh, Suhu masih buat ditimpa tangga. Enggak ditimpa tangga yang saya buat. Kalian jatuh, tapi saya kasih obat. Obat itu sakit kalian rasa, tapi itu adalah menyembuhkan luka. Jadi nggak mesti kalau jatuh luka, jangan yang sakit lagi. Sakit itu bisa menyembuhkan luka. Saya turut prihatin. Semoga uang kalian bisa kembali. Makanya saya dorong untuk apa? Buat LP. Nah, kalau yang buat LP, lalu kalian nggak ada dana, kan saya bilang saya kasih uangnya, gitu. Sekitar 20 juta ada saya dana, mungkin saya bisa beberapa orang bisa saya bantu. Kalau itu adalah kendalanya. Kalau kalian misalnya nggak ada, saya kan ngojek nih. Kalau saya berhenti ngojek, saya harus pergi misalnya saya bilang itu kemarin itu ke ke Kopi Joni, aduh gimana? Oke, mungkin 100-200 ribu saya bisa sediakan. Loh dari mana saya ini uang? Suhu ini banyak uang? Enggak. Pernah ada penipu.
berurusan dengan saya belum tahu dia penipu, ada urusan dengan saya. Dananya itu sekitar 20 sekian juta, saya udah lupa persisnya. Nah, ketika saya sentil dia, nah karena ketika saya mau melakukan pembayaran kan, lalu saya cek, lalu saya, kau kok seperti ini, padahal di depan enggak begitu. Nah, saya sentil dia soal itu. Saya ibarat nih orang, ada yang saya lihat orang di mall lagi berduaan sama cewek, tapi saya lihat itu kayak teman saya itu, ya kan teman saya, itu bukan istrinya. Nah, kemudian ketemu kami, ada urusan bisnis lah. Lalu saya ngomong soal itu. Kemarin kau sama siapa itu di mall itu makan? Nah, dia langsung diam pergi. Dia. Pokoknya uang tadi, bisnis tadi udah ditinggalin. Nah, kira-kira gitu. 20 sekian juta uangnya. Sebelum marak Ponzi ini, tahun lalu masih, ya ada juga saksinya, di RTI, ya grup Facebook RTI, di grup moderator, saya bilang, saya mau kasih dana 20 sekian juta itu untuk bikin kaos. Kaos itu di mana di situ bertuliskan soal edukasi soal Ponzi, supaya mudah-mudahan ini bisa memotivasi orang, ya orang lihat, kemudian ini mudah-mudahan bisa menjadi agak viral sedikit lah di para pemain trader, ya para pemain forex, supaya itu menjadi perhatian agar orang sadar, gitu, teredukasi soal Ponzi. Tapi waktu itu nggak ada yang nanggapin. Soal kebenarannya bisa tanya di moderator RTI. Nah, jadi uang yang 20 juta sekian itulah yang saya pakai waktu saya transfer ke siapa itu si apa kita bisa, kemudian ada orang yang bawahannya si Yasir itu, dan masih ada sisa. Nah, itu makanya karena ada uang seperti itu, saya rasa itu bukan uang saya. Jadi saya mau pakai ke yang berhubungan dengan ya penipuan seperti ini. Nah, itu mau saya bagikan. Gitu. Jadi uangnya masih saya pegang. Oke. Nah, jadi kita sudah menguji WD paksa dan ternyata nggak ada dasar untuk percaya. Hanya soal mungkin kebanyakan dasarnya adalah ini yang bicara suhu. Tapi ini justru menjadi edukasi yang kuat buat saya, buat teman-teman semua. Ini menjadi edukasi yang kuat dari saya supaya jangan percaya hanya kepada orang tertentu. Bukti, perlu bukti. Atasan bicara, mana buktinya? Gitu. Logis nggak uang segitu? Kalau nggak logis, udah tinggalin. Karena baik atasan maupun teman atau siapapun bisa berubah. Baik motivator terkenal, ya, apapun namanya si Mario Tegar atau siapapun itu, mau artis atau apapun, ya, harus kepada ya tidak ilegal, kemudian apa tadi, ya, tidak hanya atas asal percaya, ya, harus banyak bertanya supaya berpikir logis gitu, dianalisa. Kemudian jangan fokus kepada uang, harus tahu kita sumber uangnya. Oke, yuk teman-teman, mari bertobat dari jahatnya money game. Kalau bukan kita, kalau bukan kalian, siapa lagi? Jangan dendam, jangan, ya rezeki Tuhan yang ngatur. Kalau hanya untuk nasi bungkus satu, mungkin bisa saya kasih dari uang yang tadi. Ya, mohon maaf buat yang kecewa, tapi buat mereka yang benar-benar bertobat, saya rasa tidak akan kecewa. Semoga menghibur seperti biasa. Inilah stand up komedi yang bisa saya bawakan. Goodbye. Hati kepada para penjual robot, ya. Hati-hati. Beberapa saya tanya, kalau kau punya robot yang profitable, dan bukan profitable sebulan, orang sebulannya nggak bisa profitable, masa seminggu bilang profitable? Karena 2 hari kemarin dia 1% sehari, masa langsung profit 1% sehari? Walah. Tapi kawan-kawan, mayoritas adalah para penipu. Mayoritas adalah para penipu. Nah, saya sudah mengajar buat robot sejak belasan tahun. Kalau itu tidak juga menjadi dasar atau suatu alat untuk menjadi percaya, mari kita ini ajak penjual robotnya untuk live Zoom dengan saya. Siapa? Coba ini. Siapa yang tidak terpikat beli robot yang saya rekomendasikan? Nah, kalau saya mau uang, ya ada yang bilang kan dia itu mau apa ya? Konten. Lah, konten susah nyari konten. Maksudnya cari untuk edit segala macam. Wah, bahkan beberapa video saya nggak upload karena aduh repot saya ngedit. Itu bukan kesukaan saya gitu. Nah, ada orang bilang dia mau cari AdSense.
Lebih mudah dari situ, saya dapat uang gampang sekali. Ikut Ponzi ya misalnya, oke, tapi saya nggak usah ikut bilang Ponzi, yang benar-benar dia aja, yang lurus aja jalannya. Mungkin jual robot lah, jual robot ya tetap aja bisa penipuannya. Pokoknya ya saya nggak suka yang nggak lurus-lurus lah. Hati-hati kepada para penjual robot. Beberapa orang saya tanya, kalau kalian punya robot yang profitable dan sudah terbukti berbulan-bulan atau bahkan lebih dari setahun, berapa harganya kalian jual? Nah, kebetulan tadi di grup belajar MKL saya tanya, tapi itu bukan pertanyaan pertama. Itu banyak sekali sering saya tanya begitu, untuk menyadarkan orang gitu, supaya berhenti mencari robot. Saya bilang, wah saya nggak jual lah. Ya memang begitu. Orang yang jujur, orang yang ya mending nggak jual. Nah, lebih adil adalah buat apa? Buat copy trading. Ya itu lebih adil. Saya bilang lebih adil bukan berarti oh itu sudah pasti adil. Ada juga orang trik-trik di sana. Apalagi menjual robot atau memberikan robot karena ke downline gitu, ke apa ya? IB kasih robot ke bawahannya. Coba bayangin coba dia itu kerjanya apa? IB. Emangnya kalau kita punya robot yang bagus, seberapa sulit untuk mendapat 100 miliar? Enggak sulit dong. Enggak sulit. Coba kalian lah ini, misalnya 1.000 orang, beli 10 juta yang sudah profitable 2 tahun, pasti mau. Ya berarti mudah dong mencari 10 miliar gitu. Tapi kenapa mereka kasih robot? Nah, berarti mereka semua ini penipu nih. Enggak juga, maksudnya mengerti peluangnya. Makanya ada robot yang namanya RBX kali ya. Lupa saya, FBX. Lupa saya namanya, tapi ada 16 gitu. Saya amarkan, saya kasih warning. Saya ajak yang jual untuk live Zoom. Pokoknya semua jenis penipuan saya nggak suka. Saya mau menyadarkan mereka calon-calon korban. Dan saya juga berharap orang-orang yang masih menginginkan uang cepat dari hasil penipuan, semoga mereka juga sadar bahwa uang bukan segalanya. Oke, kawan-kawan, sampai jumpa lagi di edukasi berikutnya. Semoga sehat selalu. Goodbye. Wassalam. Saya izin and meeting for all. Kita lanjut di grup WD Paksa.